Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 eh, dengan judul buku Telaah Kultural Terhadap Tradisi-Tradisi di Palembang. Nah, jadi di buku kami ini kami mengangkat tentang tradisi-tradisi yang ada di Palembang. Mulai di bab pertama itu ada mengenai eh, di bab 1 itu pendahuluan mengenai tradisi yang ada di Palembang. Kemudian ada juga kelahiran, tradisi perkawinan, tradisi kematian, tradisi keagamaan, dan tradisi makan. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan satu persatu bab tersebut. Yang pertama akan latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Kepada Bella kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ifta. Jadi untuk bagian pendahuluan atau bab 1 di sini kami itu menambahkan penjelasan mengenai bab-bab selanjutnya yang akan kami bahas, yaitu seperti bab 2 itu menjelaskan tentang apa, kemudian bab 3 dan seterusnya. Nah, seperti yang ada di layar ini itu yang kami tambahkan. Kemudian untuk bagian bab 2 itu tidak ada tambahan, dikarenakan juga halamannya itu sudah cukup. Tapi mungkin nanti jika ada hal yang perlu ditambahkan akan ditambahkan. Mungkin untuk bab pendahuluan itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Bella. Bab 2 ini terima kasih atas penjelasannya pada latar belakang di bab 1. Nah, bab 2 itu mengungkapkan secara umum tradisi yang ada di Palembang. Nah, kita akan memasuki bab ketiga tentang tradisi kelahiran di Palembang. Jadi kemarin kami wawancara dengan salah satu budayawan yang ada di Palembang, yaitu Yai Bek. Beliau mengungkapkan bahwa tradisi-tradisi tersebut sebenarnya dimulai dari tradisi perkawinan. Jadi buku kami ini akan kami ubah urutannya. Jadi yang pertama itu akan kami ubah dari tradisi kelahiran jadi tradisi perkawinan dulu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tradisi kelahiran. Jadi yang pertama itu ada nimbang bunting. Nah, menurut Yai Bek, tradisi nimbang bunting ini bukanlah menimbang si ibu yang hamil tersebut, melainkan nimbang bunting ini adalah istilahnya saja. Karena pada nimbang bunting ini umur kehamilan 4 bulan dan 7 bulan itu diadakan syukuran karena bersyukur serta memanjatkan doa karena kehamilan ibu tersebut. Yang kedua ada akikah dan syukuran atau marhaban. Di sini juga ya kami mendapat penjelasan dari Yai Bek mengenai akikah dan syukuran yang ada di Palembang. Selanjutnya, ini ada tradisi perkawinan di Palembang yang akan dibahas oleh Saudari Madu Pratiwi. Pada Madu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tradisi perkawinan. Nah, di tradisi perkawinan ini terdapat banyak subbab, di mana subbab itu terdiri dari suap-suapan atau cacap-cacapan. Yang kedua yaitu madik. Yang ketiga menyenggung. Yang keempat itu acara berasan. Yang kelima itu acara mutus kekato. Yang keenam acara antar ke belanjo atau lamaran. Yang ketujuh acara akad nikah. Yang kedelapan
itu ada acara mengarak, yang ke-9 ada acara munggah, dan yang ke-10 itu acara pernikahan 7 hari 7 malam. Nah, setelah kami melakukan wawancara kemarin bersama Yaibek, di sini ada beberapa subbab yang saya tambahkan dari hasil wawancara dan buku yang dipinjamkan oleh Yaibek. Nah, tetapi tidak semua bab saya masukkan karena hampir sama dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ada beberapa subbab yang saya tambahkan dari hasil wawancara kemarin. Dan di sini juga saya sudah menambahkan sumber gambar, di mana gambar ini saya peroleh dari buku yang ada di rumah Yaibek. Nah, contohnya seperti salah satu gambar ini, yaitu gambar ngantar ke Belanjo. Nah, ini saya foto dari buku yang ada di rumah Yaibek. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita lanjut ke bab 5, yaitu tradisi kematian yang ada di Palembang, yang akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Jadi untuk bagian bab tradisi kematian ini hanya memiliki satu subbab, yaitu yasinan atau tahlilan. Nah, berdasarkan hasil wawancara kemarin, saya menambahkan beberapa penjelasan dari Yaibek. Nah, seperti yang ada di layar, yaitu kalau dari hasil penjelasan kemarin, bahwa yasinan yang ada di Palembang itu hanya dilakukan oleh agama Islam yang beraliran ahli sunnah wal jamaah, dan untuk Muhammadiyah tidak. Namun memang untuk hasil wawancara kemarin itu hanya mendapatkan sedikit, jadi untuk bagian yasinan ini hanya menambahkan satu paragraf dan tidak terlalu banyak. Mungkin nanti untuk wawancara selanjutnya kepada beberapa narasumber diharapkan akan mendapatkan beberapa lagi tentang tahlilan atau yasinan ini. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita memasuki tradisi keagamaan di Palembang yang akan dijelaskan oleh Saudara Pendi. Pada Pendi kami persilakan. Terima kasih Saudari Ifta. Jadi untuk tradisi keagamaan itu tidak banyak juga dari hasil wawancara dengan Yai Bek kemarin. Hanya ada poin bahwa tradisi keagamaan yang ada di Palembang itu tidak lepas dari masuknya agama Islam ke kota Palembang itu sendiri sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi beberapa hasil wawancaranya juga penjelasannya itu hampir sama dengan yang sudah ditulis sebelumnya. Jadi seperti kan ruahan, sunatan, ziarah kubro, cawesan itu kan pengaruh Islam. Jadi kebanyakan, jadi kata Yaibek, tradisi keagamaan di Palembang itu yang eksis dan yang terkenal itu ya dari tradisi keagamaan Islam. Nah, mungkin itu tambahannya karena sedikit, karena sama juga penjelasan dari segi keagamaan dijelaskannya Ibek. Nah, untuk sunatan tuh emang belum diisi karena masih mencari sumber lagi, dan nanti akan ditambahkan untuk di Ibek juga disesuaikan, jadi belum diisi. Untuk mungkin itu saja untuk yang keagamaan. Selanjutnya itu saya kembali ke moderator. Baiklah, memasuki tradisi berikutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tradisi makan di Palembang yang akan dijelaskan oleh Saudari Ade. Pada Ade kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adat makan di Palembang. Nah, untuk bab adat makan di Palembang ini juga ada sedikit tambahan, namun tidak terlalu banyak. Di sini kami sedikit merubah isi dari bab
adat makan Palembang, di mana sebelumnya kami memisahkan subbab ngidang dan ngobeng. Namun setelah kemarin kelompok kami mengadakan wawancara, menurut Yaibek, ngobeng dan ngidang itu sama. Ngobeng adalah petugas yang menyajikan makanan, sedangkan ngidang adalah makanan yang akan dihidangkan. Kemudian ada sedikit tambahan lagi dari hasil wawancara kemarin, yaitu hal yang harus dipahami dalam tradisi ngobeng. Mungkin itu saja tambahan dari adat makan di Palembang. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja perkembangan buku dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai tradisi-tradisi yang ada di Palembang. Selanjutnya kami akan mencari narasumber yang bisa diwawancarai. Semoga narasumber yang akan kami tuju itu dapat diwawancarai, karena kami mendapat kesulitan mencari narasumber yang akan diwawancarai itu sulit karena waktu yang sulit didapat dari narasumber tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.